أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan membaca suatu kisah peperangan yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peperangan ini bisa dikatakan dengan istilah sariyah. Sariyah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan, akan tapi beliau tidak ikut hadir di dalamnya. Sedangkan ghazwah adalah peperangan yang langsung diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang ditulis dalam sejarah ikhwatul Islam, bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, terus menerus beliau ini hampir setiap tahun 2 kali 3 kali melaksanakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau sendiri memimpin ghazwah, peperangan yang langsung beliau ikuti kurang lebih 27 kali. Dan ada 9 perang besar yang terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Rasulullah mengirim pasukan yang diistilahkan dengan sariyah itu banyak sekali, lebih daripada 50 kali. Di sini menunjukkan bahwa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam syarat dengan kesungguhan, dengan peperangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menegakkan agamanya, untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Termasuk yang kita akan baca ini adalah suatu peristiwa besar. Bahkan ini termasuk min akbarul ma'rakah fi tarikh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk peperangan yang paling besar yang dialami umat Islam saat itu. Peperangan apa itu? Yaitu Ma'rakatu Mu'tah. Ma'rakatu Mu'tah. Mu'tah, hadirin sekalian, suatu kampung qaryah di Syam, ya, dekat Busra. Busra itu Suriah. Kalau dulu Suriah itu luas sekali, tapi Mu'tah itu sendiri sebetulnya masuk sebelah timur negara Yordan sekarang ini, perbatasan dengan Sungai Karak di daerah Yordania Timur. Disitulah terjadi perang besar antara pasukan Islam yang ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan pasukan Nasara Salib. Ya, apa sebab-sebab terjadinya perang Mu'tah ini? Hadirin sekalian, sebabnya adalah
di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mengirim surat ke Raja Romawi, Kaisar Romawi, yang dibawa oleh sahabat Nabi yang bernama Al-Harith bin Umar Al-Azdi. Nabi menyuruh Al-Harith bin Umar Al-Azdi untuk membawa surat, dibawa ke daerah Busra. Busra sebelum ibu kota Romawi, Damaskus saat itu. Ya, agar nanti penguasa atau gubernur Busra itu mengirim ke Raja Romawi. Ya, akan tetapi hadirin sekalian, sesampai di Busra, tiba-tiba ada seorang yang bernama Syurahbil Al-Ghassani. Ya, dia adalah pemimpin Busra, gubernur yang ditunjuk oleh Raja Romawi sebagai pemimpin daerah situ. Dengan pasukannya akhirnya menangkap utusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Al-Harith ini bin Umar Al-Azdi. Kemudian dibawa menuju Raja Romawi, Kaisar Romawi. Akhirnya dibunuh Al-Harith ini, bahkan kepalanya dipenggal. Ya, tentunya saat itu hadirin sekalian berlaku di mana utusan, kalau sekarang ini mungkin duta besar, itu hal yang sangat besar, hal yang sangat penting sekali. Tidak boleh dibunuh, harus dihargai, Muslim maupun kafir. Ya, karena dia membawa pesan-pesan kedua negara, membawa poin-poin perjanjian seperti itu, tidak boleh dibunuh, walaupun dalam keadaan perang, tidak boleh. Kalau dibunuh berarti sama dengan mengumumkan perang. Ya, dibunuh sama dengan mengumumkan apa? Perang. Ini dibunuh. Maka Rasulullah mendengar hal ini dan Nabi langsung marah besar. Ya, melihat utusannya atau mendengar utusannya dibunuh, maka Rasulullah marah besar. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan 3.000 pasukan. Ya, jumlah 3.000 saat itu, ini terjadi tahun ke-8 Hijriah, termasuk pengerahan pasukan yang paling banyak, paling besar setelah perang Ahzab. Setelah perang apa? Perang Ahzab atau perang Khandaq. Perang Ahzab itu pun sebetulnya tentaranya saja hanya 1.500 tentara umat Islam. 1.500 ditambah dengan para militer, ya, dan ibu-ibu semuanya mungkin 3.000. Tapi asli daripada tentara itu cuma 1.500. Mengingat umat Islam di Madinah itu tidak banyak, dan suasana ekonomi masih belum kuat, ya. Sehingga pengerahan 3.000 pasukan ini termasuk besar sekali, ya, untuk tentara Islam saat itu. Kemudian Rasulullah SAW tidak biasanya, ya, untuk menentukan komandan pasukan. Biasanya Rasulullah itu menentukan 1 orang, tapi dia untuk kali ini, ya, memilih 3 orang. Ya, dan Rasul berpesan, komandan pertama, ya, yang diserai untuk membawa bendera putih. Rasul memberikan bendera perang ini bendera apa? Putih, berwarna putih. Liwa abyad, hadirin sekalian. Komandan pertama dipimpin oleh Zaid bin Harisa. Zaid bin Harisa. Jika Zaid terbunuh, wa in qutil fa Ja'far bin Abi Talib. Diambil oleh Ja'far bin Abi Talib. Fa in qutil fa Abdullah bin Rawaha. Kalau Ja'far terbunuh, maka diambil oleh Abdullah bin Rawaha. Ini termasuk apa? Mukjizat. Ya, dipastikan 3 orang ini pasti apa? Mati. Karena Rasul mengatakan begitu. Jika Zaid bin Harisa mati, maka akan digantikan oleh siapa? Ja'far bin Abi Talib. Jika Ja'far mati, maka digantikan oleh siapa? Abdullah bin Rawaha. Ya, Abdullah bin Rawaha. Nah, itulah
pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tertera dalam riwayat Bukhari. Hadirin sekalian, siapa Zaid bin Haritha? Zaid bin Haritha adalah budaknya Nabi, mantan budaknya Nabi yang dibebaskan. Zaid bin Haritha sebetulnya budak milik Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam radhiyallahu anha. Ketika Rasulullah menikah dengan Khadijah, maka Khadijah menghadiahkan Zaid bin Haritha ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dibebaskan oleh Rasulullah, dan Zaid ini sangat dekat dengan Rasulullah, bahkan Rasulullah mencintainya, sehingga dia dijuluki Hibbu Rasulillah, orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia asalnya dari Afrika. Bahkan ketika orang tuanya datang, ya, sama Rasulullah disuruh untuk memilih ikut orang tuanya balik ke Afrika atau ikut Rasul. Zaid lebih memilih ikut apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal orang tuanya sudah lama kehilangan Zaid ini. Ya, tahunan. Ketika mendengar di Mekah didatangi, ternyata Zaid lebih memilih tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu cintanya Rasulullah dengan Zaid ini, hadirin sekalian, maka Zaid ini dinikahkan dengan Zainab binti Jahsh radhiyallahu anha. Zainab adalah masih kerabat Nabi, nasabnya tinggi di mata orang Quraisy. Zainab binti Jahsh, wanita yang beriman. Ketika dijodohkan dengan seorang budak, nurut saja. Karena yang menjodohkan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga terjadilah pernikahan. Walhasil dalam pernikahan ternyata sering cekcok. Zaid merasa bahwa akhlaknya Zainab ini tidak bagus. Ya, wallahu a'lam itu yang terjadi, keluarnya Zaid. Akhirnya mereka berdua bercerai. Hadirin sekalian. Nah, setelah selesai masa iddah, lamma qadha Zaid, ya, disebutkan dalam Al-Quran nama Zaid. Subhanallah, ini menunjukkan keutamaan Zaid bin Haritha. Disebutkan namanya oleh Allah langsung, namanya apa? Zaid, peristiwa perceraiannya Zaid dengan Zainab binti Jahsh. Ya. Selesai masa iddah, maka Allah memerintahkan Rasulullah untuk menikahi Zainab binti Jahsh. Ada beberapa hikmah, hadirin sekalian, kenapa Allah memerintahkan untuk agar Rasul melamar dan menikahi Zainab binti Jahsh. Yang pertama, agar keyakinan di masyarakat jahiliyah Arab saat itu bahwa menikahi istri daripada anak angkat itu tidak boleh. Ya, menikahi mantan istri anak angkat itu tidak boleh. Ya, dan sebetulnya Rasulullah tidak mau, tapi ini karena perintah Allah harus. Sehingga Rasulullah menikahi siapa? Zainab binti Jahsh. Dan juga untuk menolong dia. Derajatnya tinggi Zainab ini. Ya, nasabnya tinggi. Itu yang pertama, hadirin sekalian. Akhirnya Rasulullah menyuruh Zaid bin Haritha. Yang disuruh Zaid, ya Zaid, pergilah ke Zainab, ya, lamarkan untukku Zainab. Akhirnya Zaid pergi ke rumahnya Zainab, tapi dia tidak melihat, ya, memalingkan muka dan mengatakan, ya Zainab, Rasulullah melamar kamu. Kata Zainab, sebentar, aku akan istikharah. Akhirnya menikahlah Rasulullah dengan apa? Zainab. Ya, karena waktu itu, hadirin sekalian, hukum tabanni itu berlaku di masyarakat jahiliyah. Tabanni itu mengangkat anak, kemudian anak itu dinisbatkan, disandarkan kepada yang mengangkat anak itu. Sehingga terkenal saat itu, Zaid ini dinamakan dengan Zaid bin Muhammad. Zaid bin Muhammad. Maka dilarang saat itu, tidak boleh menyandarkan orang tua yang bukan orang tuanya.
kembali lagi dengan Zaid bin Haritha. Ya, seperti itu. Sedangkan Zainab akhirnya menikah dengan Rasulullah dan dia menjadi ummul mukminin. Zaid kemudian menikah lagi dan dia punya anak namanya Usama. Usama bin Zaid. Usama ini seorang anak muda yang kuat, pemberani. Dia pernah disuruh menjadi komandan pasukan oleh Rasulullah SAW. Padahal di belakangnya ada Umar bin Khattab, ada Khalid bin Walid, ada Abu Bakar. Justru yang disuruh sebagai komandan siapa? Usama bin Zaid. Waktu itu usianya masih sekitar 16 tahun. Ya, Zaid ini putih, tapi Usama ini hitam. Ya. Subhanallah, Zaid ini putih, tapi apa? Usamanya hitam. Sehingga banyak orang meragukan bahwa Usama ini anaknya siapa? Zaid. Tapi kemudian diselidiki oleh para ulama ahli nasab dan sebagainya saat itu, akhirnya terbuktilah bahwa Usama ini benar-benar anaknya siapa? Zaid. Karena bisa terjadi seperti itu dalam pernikahan. Hadirin sekalian. Nah, Zaid ini dipilih oleh Nabi untuk menjadi komandan pasukan, membawa bendera putih. Ya, waktu itu diprotes sama Ja'far bin Abi Thalib. Ya, Ja'far ini, hadirin sekalian, awalnya dia hijrah ke Habasyah. Habasyah di sana 10 tahun dia tinggal. Mendengar Nabi hijrah ke Madinah berapa tahun, maka ikutlah baliklah Ja'far bin Abi Thalib ini ke Madinah. Ya, tidak lama setelah itu langsung ikut perang apa? Mu'tain. Ya, Ja'far ini kakaknya Ali, tapi jauh terpaut umurnya jauh. Rasulullah mengatakan jika Zaid bin Haritha qatil, terbunuh, fa Ja'far, maka Ja'farlah yang menjadi pemimpin. Waktu itu Ja'far tidak mau. Dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau Zaid jadi pemimpin aku tidak mau ikut. Katanya gitu. Ya, kalau Zaid jadi pemimpin aku tidak mau ikut. Tapi disadarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak apa-apa ya Ja'far, kalian akan lihat apa yang terjadi. Dan kamu akan menjadi pemimpin apabila terbunuh Zaid ini. Akhirnya sadar dan ikut perang. Kalau Ja'far terbunuh, maka Abdullah bin Rawaha. Maka Rasulullah dan kaum muslimin hadirin sekalian mengantarkan pasukan 3.000 orang ini sampai di daerah namanya Saniyatul Wada'. Ya, kemudian Rasulullah SAW berpesan, ya, usikum bitaqwallah azza wa jal, dan aku wasiatkan kalian agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baik terhadap kaum muslimin bersama kalian. Ya, ughzu bi ismillah wa fi sabilillah. Peranglah kamu dengan nama Allah dan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ughzu man la yu'min billah. Perangilah orang yang tidak percaya kepada Allah, yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi la takhunu. Jangan kalian berkhianat. La taqtul aulad, jangan kalian bunuh anak-anak. Wala taqtulun nisa, jangan kalian bunuh perempuan. Ya, jangan kamu bunuh orang-orang yang beribadah menyendiri di biara-biara atau di gereja-gereja. Jangan dibunuh. Lihat di sini Rasul mengajarkan adab etika dalam apa? Berperang. Hadirin sekalian. Kemudian jangan mendekati pohon kurma, jangan tebang pohon kurma, jangan menghancurkan bangunan. Sampai bangunan jangan dihancurkan. Apabila kamu bertemu dengan musuh-musuh kalian, kaum musyrikin, orang kafir, ya, maka serulah mereka dulu agar mereka masuk Islam. Kalau tidak mau, mereka harus membayar jizyah. Kalau mereka tidak mau perang. Ini pesan Rasulullah SAW. Nah, ketika mau berangkat, hadirin sekalian, Abdullah bin Rawaha ini menangis. Orang-orang bertanya, "Ma yubki?" Apa yang membuat kamu ini menangis ya Abdullah bin Rawaha? Dia mengatakan, "Aku menangis bukan karena aku cinta dunia. Wallah, aku tidak pernah cinta dunia. Ya, aku menangis bukan karena aku ingin kangen bertemu kalian. La, sama sekali. Aku tidak kangen berjumpa kalian. Aku menangis karena aku pernah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang dibaca oleh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surah Maryam, ya, yang artinya dan tidak ada seorang pun di antara kamu, ya, kecuali dia harus mendatanginya, maksudnya neraka. Wa in minkum illa wariduha, wa inna minkum illa wariduha. Dia memahami, hadirin sekalian, bahwasanya setiap orang pasti melintasi ini. Para ahli tafsir mengatakan setiap hamba manusia pasti melintasi akan disebut dengan sirat. Sirat. Sirat yang dibentangkan di punggung Jahannam, yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ya, jadi manusia semuanya melewati itu. Ya, inilah suatu pemandangan yang menegangkan saat itu. Bahkan seluruh para nabi tegang. Doanya mereka satu, yaitu mengucapkan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan, selamatkan. Ada yang melintasi sirat ini seperti kilat. Ya, ada yang seperti naik kuda, ada yang berlari sampai lolos, ada yang berjalan sampai lolos, ada yang berjalan jatuh. Jatuh masih gelantungan di sirat itu, disambar oleh galalib. Galalib ini gelub, besi-besi neraka Jahannam, menyambar punggungnya, berdarah, tapi dia terus sampai bisa berhasil walaupun luka parah. Ada yang jatuh langsung masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ini proses hari kiamat begitu panjang, hadirin sekalian. Inilah yang membuat Abdullah bin Rawaha ini menangis. Ya, menangis karena dia paham dia pasti mati. Dia pasti apa? Mati dalam perang ini. Rasul mengatakan kalau ini meninggal ini sampai Abdullah bin Rawaha. Itu yang membuat dia termenung. Di sini dibolehkan seseorang merenung dirinya sambil menangis tentang nanti bagaimana di kuburannya, hari kiamat. Ya, takut kepada Allah akan meringankan beban seseorang. Ya, dia menangis takut neraka, semuanya dalam rangka takut kepada Allah, maka Allah akan ringankan bebannya di hari kiamat. Hadirin sekalian, dan itu yang terjadi pada Abdullah bin Rawaha. Maka berangkatlah mereka. Rasul berpesan, kalian menuju ke tempat yang di mana Al-Haris bin Umair Al-Azdi dibunuh. Ya, serulah kepada orang-orang sekitar Islam kalau tidak mau perangi mereka. Maka berangkatlah mereka sampai di daerah namanya Ma'an, di daerah Syam. Ini perjalanan hampir 1 bulan. Ya, hampir 1 bulan, dan Ma'an itu dengan Baitul Maqdis kira-kira perjalanan 2 hari. Hadirin sekalian. Ya, sampai di Ma'an, ternyata intelijennya umat Islam, Zaid bin Haritha, mendapat informasi bahwasanya pasukan Romawi sudah bergerak dengan jumlah yang besar sekali. Ya, pasukan Romawi 100.000. Ditambah lagi 100.000 dari suku-suku Arab yang Nasara. Jadi di Romawi itu ada, di pinggiran Romawi itu orang-orang Arab Nasara, mereka dari Yaman, Ghassan, Lahm dan yang lainnya. Dulu setelah jebolnya bendungan Saddu Ma'rib, orang-orang Arab banyak yang hijrah ke mana? Syam, ada yang ke Irak, ada yang ke Madinah. Ansar itu orang-orang apa? Yaman. Ya, yang masuk wilayah Syam, mereka masuk Nasara. Dan mereka memang benci sama umat Islam. Orang-orang Arab Nasara ini di pinggiran Syam ini benci sama Islam. Berapa kali mereka mengganggu pedagang-pedagang umat Islam yang pergi ke Syam. Makanya Rasul sebelum perang ini beberapa kali menghadang mereka dengan pasukan. Ya, Rasul ingin berikan pelajaran kepada mereka. Nah, ketika perang Mu'tah ini mereka bergabung sampai 100.000 dan 100.000 dari pasukan apa? Romawi. Sehingga berapa jumlahnya? 100.000 muqatil, 200.000 melawan berapa? 3.000. Bayangkan. Ya, adat ha'il kabir, seperti lautan saja, hadirin sekalian. Sehingga umat Islam bingung. Pasukan umat Islam bingung, mereka rapat di daerah Ma'an tadi ini. Bagaimana ini? Wah, mustahil, tidak mungkin.
Kecuali kita harus minta bantuan, kirim surat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin 3.000 melawan 200.000. Tidak mungkin ini. Bagaimana kalau kita minta bantuan, kirim surat ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Abdullah bin Rawahah mengatakan, "Wahai teman-teman, tidak. Saya tidak setuju. Justru apa yang kalian benci, itulah sebetulnya tujuan kalian. Ingin mencari syahadah dalam peperangan. Wallahi kita ini memerangi mereka bukan karena jumlah, bukan karena kekuatan besar, tapi karena membela agama Allah. Dan itu yang dimaukan oleh Rasulullah. Kenapa kita minta bantuan sama Rasulullah? Lah, kita ingin mencari syahadah atau menang." Akhirnya dibangkitkan semangatnya oleh Abdullah bin Rawahah ini. Para sahabat akhirnya setuju. Ya sudah, perang sudah. Bayangkan hadirin sekalian, perang jumlah yang besar sekali. Tapi karena iman di hati mereka, tidak takut. Nah, inilah keutamaan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perang pertama terbuka, hadirin sekalian. Ya, Zaid bin Harithah maju, terus menyongsong pasukan musuh, banyak membunuh orang sampai dia gugur. Ya, ketika bendera putih jatuh, langsung diambil oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far begitu hebatnya perang, dia turun dari kudanya, disembelih kudanya, dia berjalan bawa bendera. Ya, memenggal setiap musuh yang dia temui beberapa kali, akhirnya tangan kanannya kena, putus tangan kanannya. Benderanya diambil dengan tangan kirinya, tangan kirinya juga diputus sama musuh, didekap masian. Nah, akhirnya dipenggal kepalanya. Ada yang mengatakan dibelah badannya. Ibnu Umar mengatakan, aku waktu itu ikut perang itu. Ibnu Umar, Abdul bin Umar, anaknya siapa? Umar bin Khattab. Waktu itu aku ikut perang dan aku lihat jenazahnya, ada 90 tusukan pedang, tombak, panah, tapi belakangnya tidak ada sama sekali. Menunjukkan dia maju terus, tidak pernah mundur, tidak pernah lari mundur. Bayangkan, hadirin sekalian, sudah tidak dikenal wajahnya sudah. Akhirnya diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah awalnya ragu, akhirnya terus maju. Dia juga akhirnya gugur. Ya, setelah Abdullah bin Rawahah gugur, hadirin sekalian, bendera diambil oleh sahabat yang lain namanya Sabit bin Arqam. Sabit bin Arqam mengatakan, "Wahai para sahabat, teman-teman, ini bendera siapa yang pegang?" Kata yang lain, "Kamu aja." "Lah, saya tidak mampu." Akhirnya mereka memberikan kepada Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid. Nah, setelah jeda perang, Khalid bin Walid ini mempunyai strategi. Ya, dia mengatakan kita tidak bisa perang terbuka seperti ini. Habis kita. Ya. Jadi dia mengubah strategi yang pasukan depan taruh di belakang, pasukan belakang taruh di depan, pasukan sayap kanan taruh di sayap kiri taruh di sayap kanan. Kemudian disuruh menggerakkan kaki kuda ini agar debu berterbangan. Akhirnya besoknya perang, lakukan seperti itu. Ketika melihat tentara umat Islam yang begitu berani, orang kafir berhenti langsung. Mereka langsung ngomong, "Waduh, ini datang bantuan ini. Bantuan dari Madinah datang. Kemarin aja kita susah, banyak yang mati. Apalagi hari ini." Akhirnya mereka mundur. Ketika mundur, Khalid juga mundur pelan-pelan. Dan ketika Khalid bin Walid dan pasukannya mundur, tidak dikejar sama orang Romawi, tidak. Mereka menyangka bahwa Khalid bin Walid ini membuat strategi baru, mengajak mereka, menarik mereka untuk perang di padang pasir. Tambah habis kita, katanya orang Romawi. Akhirnya mundur tapi tidak dengan keadaan kalah sebetulnya, tapi menyelamatkan diri. Ini terbukti, hadirin sekalian, jumlah yang mati dari umat Islam kira-kira berapa? Melawan 200.000 orang. Yang mati cuma 12 orang. Yang mati cuma berapa? 12 orang. Ini para penulis barat tidak bisa berpikir ketika memahami perang Mu'tah ini. Kok bisa umat Islam menghadapi 200.000 yang mati cuma, nggak ada artinya 12 orang. Sedangkan yang mati di pihak orang kafir ratusan. Ya, ratusan. Makanya mereka tidak mau mengejar. Nah, ketika terjadi peristiwa itu, perang itu, Rasulullah di Madinah, hadirin sekalian, mengumpulkan orang-orang di masjid yang tidak ikut berperang.
Ya, Rasul diberikan mukjizat, wahyu atau bagaimana, Rasul langsung bisa memandang dan Rasul menceritakan tentang kejadian perang sebenarnya. Sekarang bendera dipegang oleh Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha bertarung sengit, akhirnya dia gugur. Kemudian diambil lagi bendera ini oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far juga gugur. Nabi kemudian menangis melihat hal ini karena sepupu Nabi Ja'far ini yang persis mirip wajahnya dengan Nabi Ja'far bin Abi Thalib. Kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Rasul diam sebentar, para sahabat kaget. Kenapa ya Rasul? Abdullah bin Rawahah kenapa? Ternyata dia mengambil bendera, akhirnya kemudian dia mati syahid juga. Dan mereka sudah disediakan oleh dipan-dipan terbuat dari emas di surga. Dan mereka berterbangan di surga. Sekarang ini mereka berterbangan di surga sudah. Ya. Kecuali dipannya Abdullah bin Rawahah agak jomplang sedikit. Kenapa ya Rasul agak jomplang sedikit, enggak rata? Karena dia awalnya ragu. Tapi kemudian dia yakin. Jadi hadirin sekalian, niat ini harus ditata dengan baik. Kalau niatnya setengah-setengah, Allah juga kasih setengah-setengah. Hati-hati ini. Dalam ibadah kepada Allah ini harus apa? Yakin. Jangan karena riya, karena orang lain. Ya, ragu sedikit saja kayak gitu. Jomplang apanya depannya. Ya. Apalagi takut. Ya, memang suatu hal yang fakta memang ya, terjadi. Musuh terlalu banyak menyemut musuh ini. Sedangkan umat Islam cuma 3.000 orang. Ya wajar. Kalau imannya tidak sekuat sahabat, ya mungkin lari. Hadirin sekalian, melawan jumlah yang begitu besar. Ya, dan itu yang diceritakan oleh Rasulullah. Hadirin sekalian. Nah, setelah Abdullah bin Wahab mati atau Rasul gugur, langsung bendera diambil oleh seorang yang disebut dengan Saifullahi Maslul. Pedang dari pedang-pedang Allah, Khalid bin Walid. Akhirnya Allah memenangkan pertempuran ini. Ya, dari sinilah naiknya nama apa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini baru masuk Islam tahun ke-8 Hijriah. Sama Amr bin As datang langsung ke Madinah. Habis itu perang, bayangkan. Habis masuk Islam apa? Perang dan memimpin menang. Khalid bin Walid. Bahkan Rasul menjuluki apa? Saifun min suyufillahil masrul. Saif itu apa? Pedang. Dia pedang dari pedang-pedang Allah yang tajam. Ya. Akhirnya mereka alhamdulillah pulang, hadirin sekalian. Dan ini membuat pelajaran luar biasa, faedah. Yang pertama adalah bagaimana suku-suku Arab sekitarnya itu langsung naruh hormat. Yang membenci umat Islam itu langsung naruh hormat dan segan. Awalnya mereka mengejek, kalian bunuh diri menghadapi Romawi. Ya umat Islam, kalian bunuh diri menghadapi apa? Romawi. Romawi ini besar, negeri superpower saat itu. Kalian cuma 3.000 bunuh diri mau menghadapi mereka. Diejek. Sekarang mereka baru paham, setelah perang Mu'tah, orang Romawi tidak bisa berbuat apa-apa hanya dengan 3.000 orang. Bayangkan kalau 5.000, kalau 10.000. Hadirin sekalian. Terus bagaimana mereka? Ya, sehingga akhirnya mereka respect sama umat Islam. Enggak lama kemudian mereka masuk Islam. Dengan setelah terjadinya apa? Perang Mu'tah ini. Dan perang Mu'tah ini tamhidan. Ya, sebagai muqaddimah li futuhat buldan Nasara. Untuk membuka negeri-negeri Nasara di Romawi. Sebagai tamhid. Ya, karena setelah itu nanti ketika Rasulullah meninggal dunia, Abu Bakar langsung mengirim banyak pasukan ke Romawi, menaklukkan Romawi. Terus akhirnya dilanjutkan sama Umar takluk Romawi. Tamhidan, hadirin sekalian. Nah, ini juga terjadi pada perang ini. Khalid luar biasa berperangnya, berani. Dia punya 9 pedang. 8 pedangnya hancur, terpotong-potong, jadi kecil-kecil. Tinggal 1 pedang yang ke-9. Ini pedang dari Yaman, katanya Khalid. Ini yang paling kuat. Ya,
Jadi dia membawa 9 pedang, tinggal berapa? 1 pedang. Disebut dengan pedang terbuat dari Yaman. Ya, masnu' minal Yaman. Itu yang dipakai oleh Khalid bin Walid. Maka dipuji oleh Rasulullah. Ketika mereka pulang, disambut oleh Rasulullah. Ada orang-orang awam yang nggak ngerti, kenapa kalian mundur, dasar kalian pengkhianat. Diledeklah, mereka tidak berkhianat, kata Rasulullah. Mereka akan kembali lagi nanti dan menang. Ini strategi, ini bukan pengkhianatan. Jumlah mereka terlalu apa? Besar. Nah, itu yang terjadi. Nah, setelah itu Rasulullah menangis mengunjungi istri Rasulullah, istri Ja'far bin Abi Thalib, hadirin sekalian, kemudian menghibur istrinya Ja'far, karena ketika diberitahu, ketika Rasulullah menangis, Asma binti Unais ini mengatakan, kenapa ya Rasul kamu menangis? Karena Ja'far gugur. Langsung Asma bin Unais ini menjerit. Di sini dibolehkan menjerit atau menangis ketika pertama musibah, bukan menangis seperti jahiliyah yang meratap sampai menamtar pipi, kemudian merobek baju, itu yang tidak boleh. Kalau menangis itu hal yang wajar. Ya, seperti yang dilakukan oleh Asma binti Unais. Ya, kemudian dicium anak-anaknya Ja'far oleh Rasulullah SAW. Kemudian para sahabat dikumpulkan dan mengatakan, wahai para sahabat, berikanlah kepada keluarga Ja'far ta'aman, makanan, karena mereka ditimpa dengan musibah yang besar. Ini baru dalam sejarah Islam Rasulullah mengatakan seperti ini. Kalau ada orang yang kesusahan, yang lainnya disuruh ngasih apa? Memberi makanan. Bukan Sohibul Bait yang ngasih makanan. Ini sunnah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Ja'far gugur. Rasul mengatakan, isna'u li ali Ja'far ta'aman. Berikanlah makanan kepada keluarga Ja'far, ringankanlah beban mereka, karena mereka diuji dengan ujian yang sangat besar. Dan Rasulullah melihat langsung bagaimana Ja'far ini diberikan sayap oleh Allah SWT. Ya, diperlihatkan di depan matanya Ja'far terbang dengan 2 sayapnya yang berdarah, sehingga dia dikatakan Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang berterbang, atau Ja'far dzil janahain. Ja'far dzil janahain, Ja'far mempunyai 2 sayap, hadirin sekalian. Kemudian Rasul membawa 1 anaknya Ja'far untuk menyambut umat Islam. Gak lama kemudian, setelah selesai masa iddahnya, istrinya ini Asma bin Unais ini langsung dilamar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Dan itu kebiasaan para sahabat. Janda-janda syuhada tidak lama menjanda, tidak lama jomblo, langsung dilamar. Ya, dan melahirkan anak namanya Muhammad bin Abi Bakar. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, dilamar oleh Ali, dinikahi sama Ali, dan punya anak juga. Bayangkan, Ali bin Abi Thalib. Bayangkan, hadirin sekalian. Jadi di zaman Nabi itu jarang sekali janda yang jomblo, tidak ada. Langsung dinikahi untuk membantu meringankan beban mereka. Dan itu kebiasaan dari mereka. Lain dengan zaman sekarang. Suami-suami takut istri. Nah, di sini juga menunjukkan keutamaan para sahabat seperti Zaid bin Haritha, kemudian Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah bin Rawaha, dan juga keutamaannya Khalid bin Walid, Saifun min suyufillahi masrul, dan kepatuhan para sahabat dan keberanian mereka, ya, tidak takut walaupun jumlah yang begitu besar, karena semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak jumlah yang sedikit mengalahkan jumlah yang besar dengan izin dari Allah. Yang penting kita membela agama Allah. Jangan Anda berjuang di situ campuran, ada Nasoro, ada Hindu, ada apa yang Anda bela, hadirin, seperti orang zaman sekarang.
masuk kelompok di situ Nasoro, di situ ini, nggak jelas perjuangannya. Perjuangan apa? Padahal mereka juga musuh-musuh. Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi' millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho sama umat Islam. Sampai engkau murtad mengikuti mereka, baru mereka ridho. Ya, sangat disayangkan umat Islam seperti itu. Seharusnya umat Islam membela Islam, membela agama Allah, membela kaum muslimin. Ya, membela hukum Allah. Kok nggak jelas tujuannya? Perjuangannya nggak jelas. Sampai mati. Lihat para sahabat, jelas tujuannya. Membela agama Allah, menegakkan kalimat la ilaha illallah yang dilawan jelas orang kafir. Hadirin sekalian, jelas. Ya, di sini juga menunjukkan tidak boleh membunuh duta utusan, tidak boleh. Tidak seperti yang dilakukan oleh kelompok ISIS, Al-Qaeda, duta-duta besar tembaki di bom. Nggak ada dasarnya. Ini menyelisih syariat Islam. Ya, tidak boleh seperti itu. Utusan tidak boleh apa? Dibunuh. Ya, kalau mereka mengkritik, jawab dengan kritik. Tapi jangan apa? Dibunuh, tidak boleh. Bunuh membunuh, penggal memenggal. Waktu perang. Waktu apa? Perang, bukan damai. Hadirin sekalian. Nah, ini pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Mu'tah ini, perang yang luar biasa dalam sejarah Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan keberanian mereka. Ya, terutama khutbah yang disampaikan oleh Abdullah bin Rawahah bahwa kita ini berperang bukan karena jumlah musuh, kekuatan musuh apapun, tapi kita berperang karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.